kemudian para ulama mengambil sikap apa? Mengambil sikap bahwa sebaiknya laksanakan ibadah-ibadah itu bahkan ketika Ramadan ini di rumah seluruh. Hal yang ini kalau kita hanya mengacu kepada Quran dan hadis semata-mata akan mengalami degradasi. Oleh karena itu perlu interpretasi para ulama. Jadi sekali lagi, fikih itu berbeda dengan syariah. Fikih itu adalah interpretasi para ulama terhadap isi syariah. Contoh lain misalnya. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Kemudian para sahabat memperhatikan Nabi ketika sholat seperti apa? Oh, meletakkan kedua tangannya di atas perut. Pertanyaannya adalah, bagaimana Nabi meletakkan kedua tangannya di atas perut? Hadisnya mengatakan Nabi meletakkan kedua tangan di atas perut. Hadis itu berarti syariah. Tapi bagaimana menafsirkannya? Apakah meletakkan kedua tangan di atas perut seperti ini? Meletakkan di atas pusar? Atau di atas dada? Atau bagaimana? Itulah fikih. Interpretasinya adalah ini perut, atasnya mana? Ada yang mengatakan di atas perut itu adalah di pusar, ada yang mengatakan di atas perut itu adalah di dada. Hadisnya sama, syariahnya sama, tapi fikihnya berbeda. Oleh karena itu, jangan heran kemudian kalau kita bicara mengenai konteksnya fikih, itu akan muncul perbedaan-perbedaan pendapat. Haramnya riba, itu jelas dalam syariah. Qurannya jelas, hadisnya jelas. Tapi bagaimana bentuk riba hari ini, itu adalah fikih. Apakah bunga uang bagian dari riba? Apakah bunga bank adalah bagian dari riba? Apakah rentenir itu bagian dari riba? Itu adalah bagian dari fikih. Oleh karena itu, terhadap fikih yang seperti ini perlu ada fatwa. Maka lahirlah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 nomor 1 yang mengatakan apa? Bunga uang dan bunga bank adalah bagian dari jenis riba. Oleh karena itu haram. Nah, jadi kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat ini, kita mengacu kepada pendapat ulama yang memiliki otoritas. Kalau dia sifatnya nasional, maka kita perlu bertanya kepada siapa? Bertanyanya kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, bisa jadi fatwa di Indonesia berbeda dengan fatwa di negara lain. Tidak masalah, karena itulah bagian dari fikih. Makanya dalam satu kaidah dikatakan tagayyurul fatwa bitaghayyuriz zaman wal makan wal aqwal wal adat. Perubahan fatwa itu terjadi seiring dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan. Sekalipun berbeda-beda nanti fatwa itu berada, tapi mereka memiliki target fatwa yang sama. Apa target fatwa itu? Yaitu merealisasikan maqasid syariah. Tujuan kenapa diturunkannya syariah. Apa itu? Maslahat manusia. Artinya, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, standarnya adalah maslahat. Kalau apa yang kita lakukan itu justru mengancam maslahat manusia, maka jatuhnya menjadi haram. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang justru malah menciptakan kemaslahatan, memelihara kemaslahatan, itu adalah perbuatan yang halal. Kalau membahayakan, itu adalah justru haram. Patokannya adalah maslahat. Apa itu maslahat? Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, dan lain-lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah memastikan keberadaan dan keberlangsungan 5 unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kenapa membunuh itu haram? Karena dia mengancam jiwa. Kenapa mabok-mabokan itu haram? Karena dia merusak akal. Kenapa berzina itu haram? Karena dia merusak keturunan. Kenapa riba itu haram? Mencuri itu haram? Merampok itu haram? Karena dia bagian dari merusak harta. Dan kenapa menistakan agama itu haram? Karena dia merusak agama. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini adalah patokannya, standarnya adalah maslahat. Kalau apa yang kita lakukan mengancam kemaslahatan, jatuhnya pasti haram. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan justru membuat kemaslahatan, menciptakan kemaslahatan, menjaga kemaslahatan, maka perbuatan kita itu jatuhnya menjadi halal. Jadi miras itu haram, itu adalah produk. Toolsnya untuk menentukan apa itu halal, apa itu haram adalah maqasid syariah. Oke. Nah, berikutnya yang kami ingin sampaikan adalah bahwa yang namanya fikih muamalah itu dia memiliki hukum asal yang berbeda dengan fikih ibadah. Nah, ini perlu kami dudukkan juga supaya tidak ada kesalahpahaman dan salah persepsi. Seolah-olah yang namanya fikih muamalah itu harus ada contohnya plek-plekan pada zaman Nabi.
seperti halnya ibadah. Padahal para ulama itu sudah mendefinisikan, mengklasifikasikan bahwa ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah dan fikih muamalah kita perlu bedakan berdasarkan hukum asalnya. Kenapa? Karena masing-masing ibadah dan muamalah memiliki hukum asal yang saling bertolak belakang. Apa hukum asal fikih ibadah? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni ushol." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Artinya, kalau aku lakukan, silakan Anda lakukan. Tapi kalau aku tidak lakukan, jangan engkau lakukan. Resumenya berarti, kesimpulannya artinya, ibadah itu hukum asalnya adalah haram dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Sehingga dalam konteks ibadah, kalau kita menemukan sesuatu yang baru, maka yang perlu kita tanyakan adalah mana dalilnya. Apakah Nabi pernah menyuruh para sahabat atau para sahabat pernah memerintahkan sahabat yang lain supaya sholatnya di rumah ketika terjadi wabah? Cari dalilnya. Ada, berarti kita ikut. Kenapa? Karena itu bagian dari ibadah. Harus dicari mana dalilnya. Nah, mana dalilnya? Yang kedua, fikih muamalah. Kalau fikih muamalah, dia memiliki hukum asal yang bertolak belakang dengan fikih ibadah. Kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Ente lebih tahu urusan-urusan duniawi. Lakuin aja dah. Kecuali jangan melanggar yang diharamkan. Jadi kalau dalam konteks muamalah, kita harus memiliki husnuzon, berbaik sangka dalam konteks muamalah. Sebaliknya dalam konteks ibadah kita harus su'uzon, buruk sangka. Kita harus kejar dalilnya mana. Tapi dalam muamalah kita harus asumsinya adalah husnuzon, baik sangka. Ketika ada sesuatu yang baru, prakteknya MLM, MK, atau apapun itu, transaksi online, karena sering kita lakukan hari ini transaksi online, nanti kita akan bahas. Nah, asumsinya adalah itu adalah perbuatan yang boleh. Kemudian baru kita cek apakah dalam transaksi kontemporer tersebut terdapat hal-hal yang diharamkan dalam Islam atau tidak. Terdapat hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah atau tidak. Kalau iya, ambil yang haramnya, buang, ganti dengan yang halal. Secara teknis bisa jadi tetap sama. Secara angka, harganya bisa jadi tetap sama. Tapi akadnya, prosesnya itu yang berbeda. Contoh. Kalau saya dengan Pak Eka misalnya, itu jalan bersama ke satu toko. Kemudian, kita datengin toko TV. Pak Eka bilang, Mas Helmi, saya mau TV itu tuh. Tapi saya nggak punya uang. Bisa bantu? Kalau saya responnya adalah, Pak Eka, oke, saya kasih pinjemin uang Anda. Nah, nanti saya tanya berapa pinjaman uang, saya tanya kepada tukang TV-nya. Kalau kata tukang TV-nya harganya 3 juta, saya bilang ke Pak Eka, ini harga TV-nya 3 juta, saya pinjemin Pak Eka 3 juta. Nanti balikin jadi 3.500.000 ya. Haram. Itu riba. Kenapa? Saya katakan 3 juta ini adalah pinjaman. Saya pinjamin Pak Eka 3 juta, kemudian balikin jadi 3.500.000. Haram. Kullu qardin jarrona fahuwa riba. Tapi kalau respon saya adalah, saya bilang ke Pak Eka, gini, nanti saya belikan dulu TV tersebut, pakai uang saya beli dulu uangnya, saya beli dulu TV-nya 3 juta, lalu TV yang telah saya beli tersebut, saya akan jual ke Pak Eka menjadi 3.500.000. Apakah halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena yang kedua adalah jual beli, bukan pinjaman uang. Untungnya sama-sama 500.000. Kewajiban Pak Eka-nya tetap sama-sama 3,5 juta untuk bayar ke saya. Tapi ketika kisnya adalah pinjaman 3 juta dibalikin 3,5 juta, ada tambahan 500.000, maka itu jatuhnya menjadi riba. Tapi sebaliknya, kalau saya belikan TV tersebut 3 juta, lalu saya jual kepada Pak Eka 3,5 juta, maka 500.000 itu tidak disebut sebagai riba, dia disebut sebagai margin jual beli. Keuntungan jual beli itu halal. Nah, jadi sekali lagi, dalam konteks muamalah, yang dilihat itu bukan apa? Bukan angka akhirnya, tapi yang dilihat adalah akad dan prosesnya. Nah, itulah bedanya hukum asal fikih muamalah dengan fikih ibadah. Sehingga kemudian Imam Al-Qarafi mengingatkan kepada kita al-jumudu 'alal manqulat abadan dhalalun fiddin.
senantiasa terpaku pada teks pendapat ulama terdahulu, itu adalah suatu kesesatan dalam agama. Jadi kalau kita memaknai Al-Quran, hadis, itu secara tekstual, tidak mau melihat konteksnya seperti apa hari ini, maka itu kata Imam Al-Qarafi, seorang ulama terkenal dari mazhab Syafi'i, itu ada sama dengan kesesatan dalam beragama. Wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wassalaf al-madhi. Itu juga sebagai ketidakmengertian orang tersebut terhadap apa yang diinginkan oleh para ulama terdahulu. Nah, jadi untuk memaknai isi Al-Quran dan hadis itu perlu pengantarnya, perlu medianya, yaitu pendapat para ulama. Nggak bisa kita langsung secara tekstual dalam Al-Quran dan hadis, karena kita belum punya ilmu yang mumpuni. Ini akan sangat berguna pada saat kita bermain menganalisa dari sisi aspek fikih muamalah. Karena muamalah akan terus berkembang, dinamis, seiring dengan perkembangan manusia, perkembangan zaman. Sehingga kita akan menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada pada masa Rasul. Ketika kita menemukan sesuatu yang baru, bagaimana kita menghukuminya? Tentu kita merujuknya kepada Quran dan hadis, tapi bukan secara tekstual. Kita ambil pendapat para ulama yang terkuat terkait dengan penafsiran atas Al-Quran dan hadis tersebut, supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan sebuah transaksi keuangan dalam hukum Islam, maka ini berarti konteksnya adalah fikih muamalah. Jadi kita kembali pada hukum asal muamalah, hukum asalnya adalah boleh, kecuali yang dilarang. Biasanya yang kecuali itu adalah minor. Oleh karena itu, ketika dalam konteks muamalah, yang perlu kita tengok hanyalah apa-apa saja yang diharamkan dalam keuangan syariah. Oke. Saya buat satu diagram yang sederhana untuk memudahkan bagi kita memahami bagaimana proses screening dalam melakukan transaksi dalam keuangan Islam. Kalau kita ingin melakukan sebuah transaksi yang ingin dianggap comply to syariah, sesuai dengan petunjuk syariah, maka pastikan yang pertama screeningnya apa? Screening yang pertama adalah pastikan dari sisi objek transaksi. Apakah objek transaksi yang akan kita perjualbelikan, apakah objek transaksi yang akan kita pinjamkan, apakah objek transaksi yang akan kita sewakan, itu merupakan objek-objek yang mendukung terjadinya proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang haram atau tidak. Konsumsi yang haram itu ada apa saja zatnya? Ada babi, khamar, yaitu minuman keras, bangkai hewan yang mati tanpa disembelih menggunakan satu cara Islam, dan darah. Pastikan bahwa kendaraan yang kita pinjami, kendaraan yang kita jual, kendaraan yang kita sewakan, tidak digunakan oleh orang yang membeli dan menyewa atau meminjamnya tersebut untuk membantu mengangkut daging-daging babi untuk dikonsumsi oleh manusia. Pastikan bahwa bangunan yang kita sewakan, bangunan yang kita perjualbelikan, bangunan yang kita pinjamkan itu tidak digunakan untuk menyimpan benda-benda haram. Kalau iya, kita harus tolak. Karena itu haram. Oke. Screening pertama, pastikan dari sisi objeknya. Screening yang kedua, nah ini yang akan banyak kita akan bahas, yaitu dari sisi caranya. Kalau objeknya halal, laptop kita beli, misalnya handphone kita beli, dan segala macam yang halal, maka screening yang kedua yang harus kita lakukan adalah cara melakukan transaksinya. Pastikan ketika kita melakukan transaksi tersebut tidak menggunakan cara-cara yang haram. Apa saja cara-cara yang haram? Yang pertama namanya adalah tadlis. Man dalla sa'anna falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk kelompok. Bukan termasuk kelompok kita. Tadlis, penipuan. Penipuan. Kita memanfaatkan ketidaktahuan orang untuk kemudian kita explore ketidaktahuan dia untuk mencari untung. Nah, ada barang bekas. Kita tahu ada buruknya, ada cacatnya, tapi kita tidak sampaikan kepada calon pembeli. Bagian dari penipuan. Atau contoh, kita diminta oleh kantor, misalnya, untuk bertransaksi, membeli laptop. Kita dapat amanah nih sebagai karyawan, ditugaskan oleh kantor untuk membeli laptop. Ketika kita datang ke si penjual, lalu kita nawar. Harga dari si penjual 10 juta. Kita nawar, dapat diskon 9.500.000. Ambil barang tersebut, bayar 9.500.000. Lapor kepada kantor, tetap dengan angka 10 juta. Itu penipuan. Haram. 500.000-nya haram. Itu bagian dari penipuan.
Loh Pak, ini kan effort saya untuk menawar. Loh tidak, Anda itu sebagai wakilnya perusahaan. Anda tidak akan membeli laptop tersebut kalau perusahaan tidak menyuruh Anda. Jadi ini adalah bagian dari amanah. Tugasnya Anda dari kantor itu adalah membeli laptop. Maka ketika itu adalah tugas, maka dia adalah amanah. Apa yang diperoleh dari si tukang laptopnya, berapa harganya, harus disampaikan informasinya kepada kantor. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan. Ketika ada sesuatu yang disembunyikan, maka jatuhnya dia menjadi tadlis, haram, penipuan. Uang 500.000 itu menjadi haram. Nah, yang kedua adalah tagrir atau goror. Apa itu tagrir atau goror? Tagrir atau goror adalah suatu ketidakpastian yang terjadi dalam jual beli. Ketidakpastian dalam hal jual beli. Nah, yang namanya jual beli dalam konteks syariah, dia halal hukum asalnya, boleh dilakukan, bahkan dipraktikkan oleh Nabi sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, Nabi dan Rasul. Tapi yang namanya jual beli itu harus memenuhi 4 kepastian di awal. Yang pertama, yang namanya jual beli harus pasti dari sisi kualitasnya. Spesifikasi objek transaksinya. Kalau barang berarti harus pasti sejak awal spesifikasi barangnya. Kalau dia berupa jasa, maka harus pasti dari sisi spesifikasi jasanya. Tentukan di awal speknya seperti apa yang diinginkan. Yang kedua, jual beli itu harus ada kepastian dari sisi kuantitas. Berapa banyak objek transaksi yang akan dia perjual beli. Yang ketiga, yang namanya jual beli harus pasti dari sisi harganya. Nggak boleh harganya itu justru di hide dulu, disembunyikan dulu. Setelah orangnya memanfaatkan barang tersebut, baru kita kasih tahu berapa harganya. Nggak boleh. Yang keempat, pastikan dari sisi jangka waktu serah terima hak dan kewajiban. Kapan barang diserahkan, kapan uang diterima. Nggak boleh kita katakan saya akan bayar nanti pada saat rumah saya sudah laku. Kapan lakunya nggak tahu, ya itu haram. Itu bagian tagrir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang terjadinya transaksi gharar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini seringkali kita lakukan ketika bicara mengenai gharar ini. Makan di rumah makan, tapi tidak ada kejelasan harga. Kita makan dulu, setelah selesai makan, baru kita tanya, berapa harganya? Haram. Secara prinsip, transaksi yang tersebut haram. Datang ke warteg, datang ke rumah makan Padang, datang ke rumah makan manapun itu, yang tidak ada kejelasan harga. Itu haram, secara prinsip. Sehingga yang harus kita lakukan adalah, kalau kita melakukan transaksi, makan di satu rumah makan, cari rumah makan yang tersedia menu plus harga. Cara pertama. Cara yang kedua adalah kita makan di satu rumah makan yang tersedia menu tapi tanpa harga, tapi cara bayarnya adalah makanannya itu terhidang seperti prasmanan. Datang, ambil makan sendiri, ambil makanannya sendiri, minumannya sendiri, pas di ujung saat kita mau bawa, itu dicegat sama kasir. Ditanya, kita bertanya jadi berapa harganya, lalu kita harus bayar sebelum makan. Itu halal. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, gimana caranya supaya halal? Kita bungkus. Karena nggak mungkin kita bungkus bawa pulang kalau belum bayar. Cara yang ketiga. Cara yang keempat gimana? Cara yang keempat adalah, ini yang kemudian ditoleransi para ulama, carilah rumah makan yang memiliki reputasi yang bagus. Sehingga kita nggak perlu bertanya. Contoh, kita makan di rumah makan Padang, misalnya rumah makan Padang sederhana. Kita tahu bahwa reputasinya bagus, tidak pernah ada ribut-ribut mengenai rumah makan Padang sederhana ini, misalnya. Nah, kemudian kita makan di sana, pastinya tidak ada eksploitasi terhadap kita. Kita udah perkirakan ini harganya paling tingkatan sekian. Yang kita tahu adalah rumah makan sederhana itu, yang sederhana adalah namanya. Harganya nggak sederhana. Kan gitu. Maka dalam konteks yang demikian, kalau kita bertransaksi,
di satu tempat yang telah memiliki reputasi yang bagus, terkenal, dan kita tahu karakter dari penjualnya, maka itu bagian dari bukan yang haram. Oke. Yang ketiga adalah bai' najas. Apa itu bai' najas? Nah, sebelum masuk ke bai' najas, tagrir ini bisa terjadi pada saat kita melakukan transaksi online. Kalau kita jual barang, kemudian kita nggak sebutin spesifikasi barangnya, kita nggak jelasin, kita nggak tulis dalam spesifikasi barang di website kita atau di toko online kita, maka itu jatuhnya menjadi haram. Apa yang kita tampilkan gambarnya di website tersebut ternyata berbeda apa yang kita kirim, itu haram. Itu namanya tagrir, goror, haram. Nah, begitu pula misalnya kalau kita berjualan tapi nggak mau punya modal, nggak mau bermodal, yang kita lakukan apa? Ambil handphone, datang ke toko-toko atau kita browsing di internet, ada barang bagus, kita cropping gambarnya. Lalu kita tawarkan dalam website kita, dalam toko online kita, dalam kita broadcast melalui HP kita. Lalu kita katakan ini harganya adalah sekian. Haram. Kenapa? Karena kita belum memiliki barang tersebut. Kalau kita melakukan suatu transaksi jual beli, syaratnya adalah barang tersebut dimiliki oleh orang yang menjual. Artinya orang yang menjualnya itu memiliki wilayatul asliyah. Barang yang dia jual adalah barang milik dia sendiri. Maka dia baru berhak untuk menjual. Atau kalau tidak dia memiliki wilayatul asliyah, maka dia memiliki wilayatun niyabiyah. Apa itu wilayatun niyabiyah? Yaitu dia mendapatkan kuasa dari si pemilik barang untuk menjualkan barang tersebut. Boleh. Nah, menjadi perantara untuk menjualkan atau menjadi perantara sebagai pembeli. Boleh. Tapi kalau misalnya ada barang di website, kemudian fotonya kita crop, kemudian kita tawarin kepada orang lain, pertanyaannya adalah, emang kita sudah memiliki hak terhadap barang tersebut? Emangnya kita sudah ditunjuk oleh si pemilik barang, penjual barang asli itu, bahwa dia menunjuk kita sebagai wakil dia untuk menjual kepada orang? Kan tidak. Berarti apa? La tabi' ma laysa indak. Melanggar prinsip yang Nabi katakan, la tabi' ma laysa indak. Janganlah engkau jual sesuatu yang belum engkau miliki. Pada saat kita jual harganya sekian, ternyata harga dari si supplier pemilik barang aslinya adalah berbeda. Ada ketidakpastian dari sisi harga, goror, haram. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il goror. Yang kedua. Yang ketiga, bai'un najas. Apa itu bai'un najas? Upaya mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menciptakan permintaan palsu. Goreng-menggoreng saham. Kita terlibat dalam transaksi goreng-menggoreng saham. Sahamnya jelek, kemudian kita minta teman-teman yang lain untuk pura-pura menjadi peminat dari saham tersebut. Lalu blow up ke media, seolah-olah sahamnya bagus, goreng-menggoreng saham, haram. Rekayasa dari sisi permintaan, seolah-olah banyak yang meminta, sehingga hukumnya adalah, hukum ekonominya adalah ketika banyak permintaan, harga jadi naik. Ketika harga naik, baru kita jual. Itu bai'un najas, haram. Atau pada saat lelang. Lelang sendiri sebenarnya halal, tapi kalau lelangnya direkayasa, lelang satu barang, kemudian kita minta teman-teman kita untuk pura-pura sebagai peserta lelang, yang fungsinya untuk sebagai motivator, provokator, inspirator untuk naikin harga di atas harga yang normal. Maka ketika ada peserta lelang yang beneran dan tertarik dengan harga tersebut karena memang dikomporin, maka itu telah terjadi yang namanya bai' najas. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai' najas, haram. Yang keempat adalah ihtikar. Apa itu ihtikar? Penimbunan barang. La yahtakiru illa khatib. Orang yang melakukan penimbunan itu pasti bersalah, berdosa. Nimbun barang, persediaan jadi berkurang, permintaan tetap atau permintaan bahkan lagi tinggi, harga jadi makin tinggi. Pada saat itulah jatuh menjadi haram. Ihtikar. La yahtakiru illa khatib. Hari ini kita dapatin banyak praktek penimbunan masker, penimbunan sembako, penimbunan disinfektan, penimbunan hand sanitizer, penimbunan alat cukur, penimbunan
webcam, karena sekarang lagi ramai orang melakukan komunikasi melalui online. Dan segala macam ditimbun, sehingga harga-harganya naik secara drastis di luar kebiasaan. Nah, ini adalah bagian dari itikaf. Sehingga terhadap kondisi yang seperti ini, bagi kita sebaiknya tidak menjadi pelaku yang mengambil manfaat. Mentang-mentang harga masker lagi naik, lalu kita ikutan menjadi pedagang masker haram, walaupun kita tidak menimbun. Kenapa? Karena kita memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan orang lain. Justru yang harus kita lakukan di masa pandemi ini adalah kalau misalnya masker itu lagi tinggi harganya, kita harus kreatif. Gimana caranya? Kita harus buat masker yang terbuat misalnya dari bahan kain. Kita jahit, kita ajak orang lain yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini untuk sebagai penjahit. Lalu jual harga masker tersebut secara harga normal. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak mempunyai kemampuan untuk membeli masker yang normal, dia bisa ada alternatifnya. Terselamatkan hidupnya dan hidup orang lain. Ini adalah satu kebaikan. Nah, jadi Islam itu menginginkan demikian. Hindari yang haram-haram, ganti dengan yang halal-halal. Yang kelima namanya riba. Nah, riba itu apa? Ini kalau misalnya waktunya sudah habis, tolong bisa diberitahu sama panitia ya. Nah, riba. Yang kelima itu adalah riba. Apa itu riba? Riba secara bahasa artinya tambahan. Tapi tidak setiap tambahan disebut sebagai riba yang haram. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan riba yang haram itu? Riba yang haram itu adalah tambahan yang diperoleh dari dua pintu. Pintu pertama, tambahan dari pinjaman atau tambahan dari utang piutang. Nah, apa tambahan yang dimaksud dari pinjaman? Saya pinjemin uang 100.000, minta dibalikin dengan lebih, itu riba. Pinjamin uang 100.000 dengan tambahan 110.000 haram. Baik saya meminta ataupun saya dijanjikan. Ada orang lain datang ke saya, Mas Helmi, pinjemin saya duit 100.000, nanti nggak apa-apa deh, saya tambahin jadi 120.000. Saya nggak pernah minta, tapi orang yang mau minjem itu yang justru berinisiatif, mau menambahi, tetap haram. Kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Riba yang pertama. Pintu pertama, bagian pertama. Apa itu? Sekali lagi, tambahan yang muncul dari pinjaman. Nah, pintu pertama bagian kedua adalah tambahan yang diperoleh dari utang piutang. Apa maknanya? Misal, saya jual laptop ini harga 10 juta cash. Kemudian saya juga menawarkan jual beli secara cicilan. Kalau cicilan selama setahun harganya 12 juta. Nah, dicicil selama 12 bulan harganya saya bilang 12 juta. Kalau cash 10 juta, kalau cicilan 12 juta. Lalu orang yang mau membeli mengatakan bahwa saya setuju dengan harga yang 12 juta dengan cicilan selama 12 bulan. Hukumnya halal jual beli kreditan, baik taksib. Yang tidak boleh bagaimana? Ketika telah sepakat harganya 12 juta dengan jangka waktu 12 bulan, lalu berjalan, di bulan ke-10 orang yang tadi nyicil bilang, Mas Helmi, mohon maaf, saya nggak sanggup nyicil sekarang 1 juta per bulan. Bolehkah saya minta tambahan jangka waktu? Yang harusnya saya selesai di bulan ke-12, saya minta tambahan jangka waktu 3 bulan, sehingga saya akan selesai di bulan ke-15. Dengan harapan cicilan angsuran per bulannya berkurang dari 1 juta. Tapi in total harusnya tetap 12 juta. Lalu yang saya katakan adalah, silakan Pak, saya akan tambahi waktu tambahannya 3 bulan, tapi untuk penambahan 3 bulan ini, kami kenakan biaya ya. Sehingga in total, harganya lebih dari 12 juta. Jadi misalnya 13 juta atau 14 juta. Maka kelebihannya itu, akibat ada penambahan jangka waktu, disebut sebagai riba. Bunga reschedule, denda dalam keuangan konvensional, bagian dari riba. Bapak Ibu yang punya kartu kredit, nah, kalau bayarnya tidak full payment, bayarnya adalah minimum 10%, sekarang dikasih kelonggaran menjadi minimum 5%. Nah, tersisa 5% atau tersisa 10% yang tidak terbayar, itu akan dihitung bunganya oleh pengeluar kartu
kredit. Itu jatuhnya bagian menjadi riba. Nah, itu yang bagian pertama, pintu kedua. Jadi sekali lagi, ada dua pintu. Nah, pintu yang pertama, bagian pertama adalah tambahan dari pinjam meminjam. Pintu pertama, bagian kedua adalah dari tambahan dari utang piutang. Nah, pintu riba yang kedua dari mana? Pintu riba yang kedua adalah dari pertukaran barter yang tidak menggunakan satuan moneter. Tukar emas dengan emas, main begitu saja, haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa harus menggunakan satuan moneter. Harus sama, sawaan bisawain, mislan bimistin, ya dan jadi. Sama kualitasnya, sama kuantitasnya, sama serah terima kedua barang tersebut. Jadi kalau emas 1 gram ditukarkan dengan emas 1 gram. 24 karat sama-sama 24 karat. Diserahkan hari ini sama-sama diserahkan hari ini. Kalau ada salah satu yang jeda, misalnya baru diserahkan hari ini, yang lainnya akan diserahkan besok, maka itu terjadi yang namanya riba fadl haram. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan pertukaran barter, boleh melakukan pertukaran barter. Syaratnya apa? Nilai dulu masing-masing barang. Nilai dulu masing-masing barang. Nah, kalau kita misalnya punya kurma ajwa 1 kantong dengan kurma kholas misalnya. Kurma kholasnya ada 2 kantong, main tukerin begitu saja, haram. Namanya riba. Sehingga caranya bagaimana? Caranya adalah nilai dulu harga 1 kantong kurma ajwa berapa dan harga 2 kantong kurma kholas itu berapa. Oh, yang ajwa harganya misalnya 300.000, yang 2 kantong kholas ini adalah harganya 250.000. Ada selisih 50.000, maka yang 50.000 itu selesaikan secara adat. Tanya kepada orang yang punya kurma ajwa, ente punya kelebihan nih, punya hak lebih nih 50.000, ente mau ambil apa enggak? Kalau si pemilik kurma ajwa mengatakan bahwa, oh saya mau ambil, maka kita serahkan kurma kholas kita kepada si orang tersebut berikut dengan uang 50.000. Serahkan 2 kantong kurma kholas berikut dengan uang 50.000. Kita dapat 1 kantong kurma ajwa. Atau si pemilik kurma ajwanya mengatakan, oh nggak perlu nambah, cukup. Saya udah senang sama ini. Itu pun halal. Kenapa? Berarti si pemilik kurma ajwa tadi udah melepaskan haknya yang 50.000. Yang tidak boleh adalah nggak pakai satuan moneter, tiba-tiba langsung ditukerin. Kurma 1 kantong ajwa dengan 2 kantong kholas. Begituin aja. Itu haram. Nama ribanya sebetulnya riba fadl. Itu kalau barang dengan barang. Bagaimana dengan uang? Kalau uang ditukarkan dengan uang, sama-sama rupiah, nggak boleh ada selisih. Biasanya menjelang lebaran, kita nukerin uang nih recehan. Uang 100.000 ditukerin dengan uang 20.000-an. Maka uang 20.000-an harus sebanyak 5 lembar. Kalau uang 20.000-an yang cuma kita terima 4 lembar, dengan menyerahkan 1 lembar uang 100.000, maka 20.000-nya itu disebut sebagai riba. Haram. Jadi yang namanya inang-inang itu haram. Nah, jadi uang 10.000, uang 20.000 tukarkan sebanyak 5 lembar untuk mendapatkan 1 lembar uang 100.000. Nah, oke. Nah, itu yang namanya riba fadl. Yang berikutnya adalah maisir, judi. Apa itu judi? Suatu permainan dengan kondisi, jadi itu bentuknya suatu permainan, main tebak-tebakan, main ketangkasan, main apapun itu yang namanya permainan. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi ketika ada yang menang, maka yang lain bukan hanya sekedar kalah, tapi rugi secara material. Asetnya hilang. Satu permainan dengan kondisi ketika ada yang menang, maka yang lain rugi secara material, kehilangan asetnya. Yang sering kita lihat misalnya ada orang main kartu, main gaple, main remi, kumpul 10 orang, masing-masing orang mempertaruhkan 100.000, sehingga terhimpun uang 1 juta. Kita main, saya menang, saya dapat 1 juta. Sementara 9 orang pemain yang lain akan mengalami kerugian. Nah, jadi yang kalah itu bukan hanya sekedar kalah, tapi rugi secara material, kehilangan asetnya masing-masing. Itulah judi. Jadi ciri khas judi itu ada 2. Pertama, ketika ada yang menang, yang lain rugi secara material. Dan yang kedua, hadiah pemenang, yaitu yang 1 juta tadi, berasal dari mana? Berasal dari sesama pemain. Hari ini kita praktekkan seperti apa? Misal, main bulu tangkis persahabatan. Dengan catatan, yang kalah akan traktir yang menang. Judi. Nah, main lomba persahabatan, main perlombaan. Tapi kemudian ada uang pendaftaran. Uang pendaftaran tiap satu tim 100.000. Sama panitia, uang 100.000 itu dialokasikan. Yang 60% sewa lapangan, beli peralatan, beli konsumsi, bayar wasit. Yang 40%-nya digunakan untuk membayar, mengalokasikan untuk beli hadiah. Itu judi. Kenapa? Karena uang hadiahnya dialokasikan dari uang pendaftaran. Gimana caranya supaya tidak judi? Caranya adalah pastikan hadiahnya bukan berasal dari dana sesama peserta, tapi berasal dari pihak sponsor. Dan yang terakhir, cara menyuap.
memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ini sering kali kita dengar, mungkin banyak yang sudah sangat paham, tapi banyak juga yang mempraktekannya menjadi salah, mempraktekannya secara tidak sadar. Contohnya apa? Kita mau masuk ke sebuah mall, mau parkir, susah dapat parkiran. Kemudian ada tukang parkir di situ, kita panggil dia. Kemudian yang tadinya nggak boleh paralel, kita kasih uang tips 5.000 atau 10.000. Padahal di baju seragam si tukang parkir tersebut no tipping tertulis jelas. Itu bagian dari riswah, suap menyuap. Baik, Bapak Ibu, itu adalah sekilas mengenai pembahasan bagaimana kemudian kita melakukan screening dalam transaksi keuangan dalam hukum Islam. Sekali lagi, pastikan objeknya bukan objek yang haram, dia adalah objek-objek yang halal. Yang kedua, kalau yang pertama tadi saya yakin kita semua akan bisa menghindarinya karena kita punya pemahaman yang sama, babi itu haram, khamr itu haram, bangkai itu haram, darah itu haram. Cara haram, kita terpleset di sisi ini. Sering kita praktekkan misalnya dalam praktek dropshipping dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah menjadi yang harusnya kita sama-sama telah kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Ini apakah cara berpakaian atau model pakaian seseorang itu masuk ke dalam ibadah atau muamalah yang selanjutnya? Bagaimana pendapat Ustadz yang saat ini ada istilah pakaian syai karena kan sekarang banyak orang berkata demikian. Gimana, Ustaz? Berpakaian itu adalah bagian dari muamalah, bukan dari ibadah. Nah, jadi terserah mau gaya pakaiannya kayak apa, nggak mesti ikutin orang-orang yang ada di Arab Saudi sana. Terserah selama apa? Aurat kita tertutup. Karena kalau misalnya pakaian itu adalah bagian dari ibadah, bayangin orang Arab zaman dahulu itu menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali mata dan serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki serba hitam bagi yang perempuan. Nah, kalau itu diterapkan di Indonesia panas kan gitu. Karena kita, nah jadi silakan berpakaian seperti apapun selama tertutup auratnya. Disesuaikan dengan kebiasaan di Indonesia. Memperhatikan budaya timur. Jadi itu adalah bagian dari muamalah. Berpakaian itu silakan, mau modelnya kayak apapun, silakan, selama dia menutup aurat. Pakaian syar'i maknanya adalah bukan ngikutin semata-mata budaya Arab, bukan. Yang dimaksud dengan pakaian syar'i adalah yang menutup anggota tubuh yang menjadi bagian dari aurat. Jadi kalau misalnya kita pakai baju, yang perempuan itu pakai baju menutup dari anggota bagian atas sampai bawah, tapi pakaiannya ketat, seperti dilaminating, tetap haram. Dia tetap terbuka auratnya. Kenapa? Karena pakaiannya tipis, kemudian ketat. Haram. Walaupun dia tutup dari ujung atas sampai bawah. Jadi dimaksud dengan pakaian syar'i sekali lagi adalah pakaian yang menutup aurat, tergantung dari budayanya masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. Oke. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ini bagaimana penjelasan Ustaz untuk jual beli online menggunakan OVO dan semisalnya? Apakah termasuk transaksi riba dan bagaimana hukumnya? Jazakumullah. Oke. Kalau pakai apa ini? Pakai menggunakan OVO. Oke, siap. Kalau menggunakan OVO atau yang e-money lainnya gitu ya, caranya adalah supaya halal. Ini caranya nih. Oke. Kalau OVO jangan isi dulu. Jangan isi dulu, jangan biarkan ada saldo mengendap di OVO-nya. Kenapa? Karena kalau kita masukin uang, top up ke OVO, tapi kemudian kita tidak transaksikan, artinya uang itu kan mengendap di OVO. Ketika mengendap, kita dapat untung apa ya? Ketika mengendap, misalnya kita biarin tuh uang di OVO, misalnya 1 bulan kita sengaja nggak transaksikan, kemudian kita ingin tarik uang itu dari OVO. Pertanyaan saya adalah, apakah uang kita itu bertambah, berkurang, atau sama aja? Pasti jawabannya adalah sama aja. Artinya ketika sama aja, sesungguhnya akad yang terjadi pada saat kita top up ke OVO itu adalah akad titipan. Karena titipan yang kita berikan kepada OVO itu bisa diputar sama OVO, maka titipan itu substansinya sama dengan qard, pinjaman.
ketika pinjaman, maka haram hukumnya bagi kita yang melakukan top up itu dijanjikan benefit. Dapat cashback kalau menggunakan pembayaran melalui OVO, dapat benefit ABC, dapat hadiah yang diberikan oleh OVO, maka itu haram. Jatuhnya menjadi kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Kita minjemin uang kepada OVO, kemudian OVO memberikan feedback kepada kita dalam bentuk cashback dan segala macam, haram. Sehingga gimana cara menghindarinya? Kalau kita ingin melakukan transaksi dengan menggunakan OVO dan sebagainya adalah jangan top up dulu, biarkan nol, kemudian datang ke sebuah supermarket, gitu, transaksikan, beli, ambil barang apa segala macam, lalu datang ke kasir, kemudian kasir akan menghitung, misal total belanjanya dalam 400.000, kita minta waktu sebentar, saya akan bayar melalui OVO. Lalu segera top up 400.000, langsung kita transaksikan 4.000. Jadi dia nggak mengendal, langsung ditukarkan dengan barang. Jadi OVO-nya tidak kita tempatkan sebagai tempat penyimpanan uang, tapi OVO-nya ditempatkan sebagai alat bayar. Nah, jadi modelnya begitu, Pak. Mau OVO, mau Dana, mau Shopee, mau GoPay, gitu caranya. Yang terakhir deh ini, closing statement pertanyaannya. Ini dari saudara Ustadz, saat ini aplikasi pembelian online ada fasilitas pay later. Apakah lisensi penggunaan pay later ini termasuk riba? Sama Ustadz. Oke, kalau pay later tinggal lihat aja harga barang berapa. Oh, harga barang handphone misalnya 3 juta, siap. Pakai metode pembayarannya apa? Pay later. Lihat, dari kalau kita menggunakan pembayaran cash, apakah harganya tetap 3 juta atau lebih? Kalau pay later artinya kan pembayaran dilakukan secara cicilan atau tangguh, ya nggak? Kalau kita menggunakan pembayaran transfer atau virtual account, harga tetap 3 juta. Kalau kita menggunakan pay later untuk jangka waktu pembayaran selama 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan setahun, menjadi 3.500.000, maka 500.000-nya adalah riba, haram. Haram, kecuali pay later syariah nanti ada. Nah, pay later syariah itu artinya nanti berarti si pengeluar pay later, pengeluar e-money tersebut, dia belikan dulu barang tersebut, baru kemudian dia jual. Seperti case yang pernah saya sampaikan di slide pertama tadi. Jadi mekanismenya harus dibeliin dulu barang, uang tersebut. Beliin dulu barang, kemudian barang tersebut dijual. Nah, jadi kalau harga barangnya 3 juta, kita beliin dulu harga barangnya 3 juta, habis itu kita bilang bahwa ini barang kita jual kepada Anda 3.500.000. Itu boleh, halal. Tapi kalau kita cuma bilang, oke, ini saya kasih 3 juta, balikin 3.500.000 ya, haram. Sama dengan pay later yang sekarang. Gitu. Langsung aja ya, Ustaz Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan sekarang kadang-kadang kita ada ya, misalnya mungkin udah umum ya, kalau misalnya ada satu tender gitu ya, entah tender apapun, kadang-kadang ya udah, misal saya punya satu perusahaan, nah, terus biar gimana caranya biar saya akan menang, saya bikin perusahaan yang kecil-kecil gitu loh, untuk ikut tender gitu kan. Nah, tapi dengan tujuan biar nanti itu cuma untuk bersaing dalam tanda kutip persaingan semu gitu. Tapi tujuannya biar saya yang menang. Itu gimana, Ustaz? Sama itu, Pak. Sama, Pak. Itu adalah bagian dari kong kali kong. Sehingga harusnya, kalau misalnya kita buat perusahaan-perusahaan kecil, untuk menjadi dalam tanda petik pesaing kita pada saat proses tender, maka yang dilakukan adalah tendernya tetap harus terbuka, dan harus ada orang lain. Nah, harus ada orang lain. Yang orang lain tersebut memiliki kebebasan untuk melakukan penawaran dan pembelian. Tidak terpengaruh oleh kong kali kong tersebut. Tapi kalau misalnya itu didesain ada kong kali kong, maka jatuhlah dia menjadi baik najas, haram. Jadi intinya kong kali kong itu yang nggak boleh, Ustaz ya? Betul, Pak, betul. Kadang-kadang juga ada prakteknya kan, para peserta lelang ini sebenarnya nggak saling kenal, Pak, misalnya. Nah, tapi udah didesain nih sejak awal sama panitia, kumpul-kumpul dulu, jangan ke lantai 3, tapi kita kumpul dulu di lantai 2, misalnya begitu. Nah, di lantai 2 itu mereka buat kesepakatan, nanti si A yang menang ya, nanti kalau Anda menang, keuntungan atau marginnya bagi-bagi sama yang lain. Itu lain lagi, jadi haram juga tuh, kayak gitu. Jadi proses lelang itu benar-benar nggak ada lelang sebenarnya, cuma ada penunjukan kepada seseorang, itu yang nggak boleh. Baik, Ustaz, makasih. Jazakallah, Ustaz.
Baik Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya Ustadz mempromosikan produk seseorang tapi kita tidak punya barang tersebut dan tidak tahu kondisi barang tersebut, tapi si pembeli tetap transaksi dengan si penjual. Kita dapat fee jika transaksi itu berhasil. Gimana Ustadz? Oke, baik. Yang pertama adalah cara yang pertama nih ya. Kalau kita cuman ngaku-ngaku sebagai pemilik barang, ada barang orang kita foto gitu, kemudian kita aku ini adalah barang kita harganya sekian, haram, pasti haram. Tabi Malaysia indah kata Nabi, yang kau jual sesuatu yang belum kau miliki. Caranya gimana? Kalau kita bisa, kalau untuk melakukan itu, kita pertama datang atau berkomunikasi dengan si pemilik barang, minta izin dari orang tersebut untuk menjualkan barangnya kepada pihak lain. Kemudian kita minta izin juga dapat untung. Nah, minta untung, ngambil untung. Gimana ngambil untungnya? Tergantung kesepakatan. Kesepakatan gimana bisa jadi? Harga dari dia 50.000, saya akan jualnya jadi 55.000. Misalnya begitu. Nah, itu halal. Atau si pemilik barang mengatakan bahwa pokoknya saya jual ke Anda 50.000. Anda mau jual lagi ke pihak lain berapapun terserah. Itu juga halal. Nah, kita jadi wakilnya si pemilik barang. Atau kata si pemilik barang, jadi metode yang pertama tadi adalah dia kasih batas harga nih. Saya kasih harganya 50.000, Anda harus jualnya 55, jangan lebih. Karena kalau jual lebih dari 55, merusak pasar. Nah, itu pola yang pertama, halal. Pola yang kedua adalah dia nggak kasih batasan. Harga dari saya 50.000, Anda silakan jual ke harga berapapun. Juga halal. Pola yang ketiga adalah dari si pemilik barang mengatakan bahwa Anda jangan jual lebih dari 50.000. Barang dari saya standarnya 50.000. Saya akan kasih Anda insentif terhadap setiap keberhasilan dalam menjual barang. Misalnya 1% atau 2% dari keberhasilan setiap barang yang dijual. Itu juga halal. Nah, jadi 3 cara itu halal. Oke. Nah, atau kita nggak dapat izin nih, kita belum tahu nih barangnya ada di mana gitu. Ada orang yang butuh barang, misalnya, Mas Rami beliin saya laptop dong. Spesifikasinya gini, saya maunya. Oke, bentar. Nah, gimana caranya supaya saya dapat untung? Saya bilang kepada orang tersebut, ntar barang saya carikan. Kalau udah dapat, barangnya udah oke, sesuai dengan spek yang Anda minta, maka saya akan minta untung sekian persen dari Anda. Sebagai upaya saya, usaha saya untuk mencarikan barang tersebut. Itu pun boleh. Nah, bahkan ini pun yang disebut dengan istilah murabahah. Nah, murabahah. Jual beli amanah, jual beli yang dilakukan berdasarkan pesanan alias amanah dari orang yang butuh. Atas dasar itu kita minta untuk boleh. Itu namanya murabahah. Gitu, Pak. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Karena pertanyaan juga udah habis nih. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dan ilmu-ilmu yang telah Ustadz sampaikan dapat kita jalani dengan baik di kehidupan kita. Kita dapat aplikasikan ke setiap kehidupan kita, setiap kita bertransaksi apapun. Amin. Untuk menutup ngajian pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Saya selaku MC, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.